Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski. Saya Muhammad Fatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 3 yang berjudul penerapan monitoring aplikasi biaya dan konsumsi listrik berbasis Internet of Things. Mungkin langsung saja pada bab 1, yaitu dibacakan oleh Saudara Sahril Fadullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 1, latar belakang. Energi listrik adalah salah satu kebutuhan utama yang diperlukan dalam berbagai kegiatan di dalam lingkungan masyarakat dan dalam berbagai usaha, seperti mesinnya menggunakan listrik untuk memproduksi bahan baku atau mengolah usaha tersebut. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, maka masalah yang dihadapi dan akan diangkat dalam makalah ini terdiri dari bagaimana menentukan biaya konsumsi listrik pada mesin laundry dan alat ukur, bagaimana menentukan biaya harian pada mesin tersebut, bagaimana membuat sistem Internet of Things tersebut berjalan pada aplikasi tersebut. Adapun manfaat dari penulisan dilakukan ini adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kemampuan dalam memahami mekanisme IoT sistem pada bisnis, dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama kuliah, menambah ilmu dan wawasan baru setelah penelitian dilakukan, dan untuk memahami kemanfaatan ilmu teknologi informasi. Adapun tujuannya yaitu mengetahui cara kerja dari sistem monitoring penggunaan daya listrik yang akan dibuat, mengetahui cara untuk merealisasikan sistem monitoring penggunaan daya listrik, dan mengetahui faktor yang akan mempengaruhi performansi mesin dari sistem. Baik, untuk bab 2. Baik. Bab 2 adalah analisa dan pembahasan, di mana pada bab ini dibahas secara detail dan terperinci mengenai sistem yang akan penulis implementasikan dengan menerapkan metode pengembang sistem, yaitu metode Agile Software Developer dengan Extreme Program sebagai proses modelnya. Yang pertama, planning. Tahap ini merupakan gabungan dari tahap analisis dan planning pada metode pengembang klasik. Yang kedua, visi aplikasi. Boarding SP3S adalah sebuah alat IoT di mana terdapat sebuah sensor pengukur tegangan arus tanpa memutus kabel atau memodifikasi mesin laundry tersebut. Adapun tujuan aplikasi yaitu melakukan sistem IoT smart home untuk bias mengolah alat-alat tersebut serta buku dan tiga jurnal nasional. Yang keempat, penggunaan aplikasi. Pada tahap ini kami melakukan pengembangan perencanaan sistem laundry yang sudah ada oleh pemilik usaha dan menentukan konsumsi listrik dan tujuan sistem tersebut untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Dalam penggunaan aplikasi ini ada informasi yang ditampilkan dari hasil observasi yang diamati. Penulis melihat tidak adanya penggunaan watermeter pada mesin. Yang kelima, analisa sistem yang berjalan. Yang pertama adalah mesin laundry, terus mesin laundry ke PLN ke sistem transaksi, lalu laporan keuangan.
Yang ketiga, sistem usulan. Yang keenam, sistem usulan. Yaitu ada 7 bagian dari mesin laundry, terus boarding SP3S EU, SP3 Broadlink ini terbagi menjadi 2, yaitu router dengan PLN. Router ke internet, terus ke sistem laundry, lalu ke laporan keuangan. Sedangkan PLN langsung ke sistem laundry, terus laporan keuangan. Yang ketujuh, analisis sistem. Analisis sistem kebutuhan mengumpulkan informasi mengenai layanan, fitur, atau proses apa saja yang harus dipenuhi oleh sistem. Adapun masalah jaringan komunikasi, yang pertama, sistem dapat menyediakan layanan berbagai perangkat iOS untuk mengirim data sensor melalui protokol HTTP. Yang kedua, sistem dapat menyediakan layanan berbagai pengguna untuk mengakses data sensor melalui protokol HTTP. Terus yang terakhir, instalasi perangkat. Ada 2 perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, di mana pada perangkat keras itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, PC AMD Ryzen 32200G dengan RAM 8GB, kecepatan 3,5 untuk yang kedua, router Alcitec Roots G241WA. Yang ketiga, LG mesin cuci Ford Loading FC120 7N5W 1 unit. Terus perangkat lunak yaitu zip PHP 7,1. Yang kedua, HTTP boarding. Yang ketiga, Chrome browser. Untuk bab 3 mungkin dibacakan oleh Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bab 3 penutup, yaitu adalah kesimpulan. Perangkat iOS biasa juga digunakan dalam industri, bukan hanya untuk smart home, biasa juga digunakan untuk smart industry. Mekanisme manajemen perangkat, mengirimkan dan mengakses data sensor dapat dilakukan dengan menyediakan RESTful web service sebagai antar muka standar untuk berkomunikasi, yaitu perangkat iOS yang mengirimkan data sensor dan web client yang digunakan penggunaan untuk mengakses data sensor dan manajemen perangkat dalam perhitungan aliran listrik. Saran: pada penelitian ini, penelitian mengharapkan ada pengembangan pada alat iOS tersebut karena satu alat hanya digunakan dengan satu mesin laundry. Oleh karena itu, dengan adanya pengembangan lanjutan diharapkan alat iOS bisa digunakan banyak mesin, tidak hanya mesin laundry tersebut. Kedua, melakukan pengembangan jika di tempat produksi tersebut menggunakan token PLN, di mana pemilik usaha bisa memonitoring listrik dengan pulsa yang sudah dibeli. Baik, mohon maaf atas kekurangan presentasi kami. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.